012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah video mengenai percobaan rancangan peta terbagi. Selamat menyaksikan, happy watching, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai rancangan peta terbagi. Semoga bermanfaat. Rancangan peta terbagi. Rancangan peta terbagi ini memiliki lebih dari satu perlakuan, di mana rancangan peta terbagi sesuai untuk percobaan dua faktor atau lebih yang memiliki lebih banyak perlakuan daripada dapat ditampung oleh suatu rancangan kelompok lengkap. Dalam rancangan petak terbagi, salah satu faktor dinyatakan sebagai faktor utama. Petak utama dibagi dalam anak-anak petak, tempat faktor kedua yang disebut faktor anak petak ditempatkan. Dengan demikian, setiap petak utama menjadi satu kelompok utama perlakuan anak-anak petak. Nah, jadi nanti akan dibagi ke dalam petak utama dan juga anak petak. Apabila terdapat 3 faktor, maka nanti pembagiannya akan ada petak utama, anak petak, dan anak-anak petak. Dengan rancangan petak terbagi, ketepatan pengukuran pengaruh faktor petak utama dikorbankan untuk memperbaiki faktor anak petak. Pengukuran pengaruh utama dari faktor anak petak dan interaksinya dengan faktor petak utama akan lebih tepat daripada yang diperoleh dengan rancangan kelompok lengkap. Oke, selanjutnya ini merupakan beberapa alasan-alasan mengapa rancangan petak terbagi itu perlu untuk dilakukan. Nah, jadi apa saja yang menjadi latar belakangnya? Kita lihat. Yang pertama adalah derajat ketepatan. Dalam mencapai derajat ketepatan yang lebih besar untuk faktor B daripada untuk faktor A, maka tentukan faktor B sebagai anak petak dan faktor A sebagai petak utama. Jadi apabila kita ingin melihat apakah suatu faktor tersebut derajat ketepatannya lebih tinggi daripada faktor yang lain, maka kita bisa melakukan penelitian dengan percobaan menggunakan rancangan peta terbagi. Hal ini dikarenakan ada satu faktor yang kita utamakan atau lebih kita pentingkan daripada faktor yang lain dari aspek derajat ketepatannya. Nah, bisa juga kita menganggap bahwa kalau ada suatu faktor yang lebih kita utamakan, ya, atau ingin kita teliti lebih jauh, sehingga kita bisa menggunakan rancangan peta terbagi. Ya, nah misalnya seorang pemulia tanaman itu merencanakan untuk menilai 10 varietas harapan dengan 3 taraf pemupukan dalam suatu percobaan faktorial 10 kali 3. Yang mungkin akan mengharapkan ketepatan lebih tinggi bagi perbandingan varietas sebagai faktor anak petak dan pemupukan sebagai faktor petak utama. Nah, akan tetapi seorang agronomis yang mempelajari respon pertumbuhan 10 varietas harapan yang dikembangkan oleh pemulia tanaman tadi itu akan menginginkan ketepatan yang lebih tinggi untuk respon pemupukan daripada untuk varietasnya dan akan menempatkan varietas pada petak utama, dan pemupukan pada anak petak ya. Sehingga pilihan-pilihan tersebut itu kembali lagi kepada si peneliti ingin menganggap faktor manakah yang lebih penting.
Latar belakang yang kedua adalah ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Nah, apabila pengaruh utama salah satu faktor, ya misalnya faktor B, diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat daripada faktor lainnya. Misalnya faktor A, ya. Sehingga faktor B bisa ditempatkan sebagai petak utama dan faktor A ditempatkan sebagai anak petak. Jadi, yang manakah yang kita harapkan memiliki pengaruh utama yang lebih besar, itu bisa ditempatkan ke dalam petak utama. Sementara, yang lebih kecil akan diletakkan sebagai anak petak, ya. Nah, pertimbangan lainnya yaitu jika pada suatu faktor penelitian ada satu faktor yang informasi atau pengetahuannya lebih sedikit daripada faktor yang lain, ya. Misalnya, kita ingin melihat respon pupuk dengan intensitas penyiraman. Nah, pada perlakuan pupuk, ya, itu sudah banyak sekali informasinya. Sementara informasi mengenai intensitas penyiraman itu masih sangat terbatas. Nah, maka kita bisa tetapkan bahwa intensitas penyiraman tersebut masih sangat sedikit informasinya, sehingga bisa kita tempatkan pada petak utama dan pemberian pupuk di bagian anak petak. Untuk latar belakang yang ketiga adalah praktek pengelolaan. Nah, budidaya yang diperlukan oleh suatu faktor itu mungkin memerlukan penggunaan petakan yang besar. Jadi, untuk kepentingan praktis, faktor tersebut dapat ditempatkan sebagai petak utama. Misalnya ya, dalam penelitian untuk menilai pengelolaan air dan varietas, dapat diharapkan untuk mendapatkan pengelolaan air sebagai petak utama untuk memperkecil pergerakan air antar petak yang berdampingan. Nah, untuk membentuk taraf pengairan yang diharapkan, atau dalam suatu percobaan untuk menilai penampilan beberapa varietas padi dengan berbagai taraf pemupukan, ya, peneliti mungkin menempatkan petak utama untuk pemupukan, ya, guna memperkecil keperluan pemisahan petakan yang memerlukan taraf pemupukan yang berbeda. Oke, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah dalam rancangan petak terbagi. Langkah yang pertama yaitu bagilah area percobaan ke dalam R sama dengan 3 kelompok. Masing-masing selanjutnya dibagi ke dalam A sama dengan petak utama. Ya. Lalu langkah yang kedua, ikutilah prosedur pengacakan RKLT dengan A sama dengan 6 perlakuan dan R sama dengan 3 ulangan. Lalu tempatkan secara acak 6 perlakuan nitrogen dalam 6 petak utama untuk masing-masing kelompok dari 3 kelompok yang ada. Selanjutnya, langkah yang ketiga yakni bagilah setiap petak utamanya dari R dikalikan A sama dengan 18 petak ke dalam B sama dengan 4 anak petak. Dan ikuti prosedur pengacakan RKLT untuk B sama dengan 4 perlakuan dan R dikali A sama dengan 18 ulangan. Maka tempatkan secara acak 4 varietas ke dalam 4 anak petak dalam setiap petak utama dari 18 petak utama yang ada. Nah, perhatikan pula bahwa penataan rancangan petak terbagi di lapangan itu mempunyai beberapa hal yang penting yang tentunya harus kita perhatikan. Yang pertama, ukuran petak utama itu adalah B dikali ukuran anak petak. Nah, dalam contoh ini dengan 4 varietas di mana B sama dengan 4, ukuran petak utamanya adalah 4 kali ukuran anak petak. Nah, untuk yang kedua, setiap perlakuan petak utama diujikan R kali dengan setiap perlakuan anak petak. Oke, nah ini merupakan rancangan percobaan terbagi dalam 3 kali ulangan dan 3 kelompok.
Lalu terdapat ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Kemudian kita tempatkan petak utama 1 sampai petak utama 6. Jadi ini merupakan ilustrasi penelitian yang terdiri dari 6 level perlakuan pada petak utama. Nah, misalnya ya, pada ilustrasi ini mengenai pupuk nitrogen, yaitu N0 sampai dengan N5. Nah, jadi seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang dilakukan pertama kali adalah mengacak untuk masing-masing ulangan. Maka didapatlah hasil pengacakannya seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, kemudian selanjutnya dibagi lagi. Misalnya di sini varietasnya ada 4, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Nah, untuk ini kita akan acak juga, sehingga berapa kali kita harus melakukan pengacakan? Nah, pengacakan itu dilakukan sebanyak 6 kali pada ulangan 1, 6 kali pada ulangan 2, dan 6 kali pada ulangan ketiga. Sehingga apabila 6 dikalikan 4 sama dengan 24, maka akan ada sebanyak 24 kali ulangan pada ulangan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita acak, maka kita lihat ya, ini sidik ragamnya. Sidik ragam rancangan petak terbagi dibagi ke dalam sidik petak utama dan sidik petak sidik anak petak. Sidik ragam inilah yang nantinya akan membedakan satu rancangan dengan rancangan yang lainnya. Nah, dari sidik ragam ini juga bisa kita lihat efisiensi dari suatu rancangan. Ya, mana yang lebih teliti antara satu rancangan dengan rancangan yang lainnya. Misalnya, RAL atau rancangan acak lengkap dengan RAK atau rancangan acak kelompok. Manakah rancangan yang lebih teliti? Nah, secara teori, rancangan acak kelompok lengkap itu lebih teliti daripada rancangan acak lengkap atau RAL. Karena pada sidik ragam RAL hanya ada perlakuan dan juga galat. Tetapi kalau di rancangan acak kelompok itu ada 3, ya, yaitu ada kelompok, ada perlakuan, dan ada galat. Jadi artinya apa? Artinya keragaman itu memungkinkan untuk mempengaruhi hasil. Jadi jumlah kuadran diperlukan lebih besar karena ragam bias yang bisa timbul itu sudah dihitung di dalam kelompok. Nah, apabila di percobaan rancangan acak lengkap atau RAL itu tidak ada. Jadi seluruh ragam itu masuk ke dalam galat dan juga perlakuan. Nah, untuk langkah yang pertama, susunlah garis besar sidik ragam untuk rancangan petak terbagi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa sidik ragam hampir sama dengan percobaan faktorial. Akan tetapi, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Oke, sekarang kita lihat pada tabel ini bahwa sidik ragam rancangan percobaan itu terbagi. Terdapat galat A dan juga galat B. Nah, sedangkan pada percobaan faktorial itu hanya terdapat satu galat saja. Jadi sumber keragaman ada ulangan, ya. Ada faktor petak utama, ada galat A, ada faktor anak petak, ada interaksi antara faktor A dan juga faktor B, ada pula galat B dan juga umum. Nah, untuk derajat bebasnya, itu perhitungannya masing-masing dikurangi dengan 1. Nah, ini selanjutnya merupakan ilustrasi untuk tampilan data. Ya, jadi nanti akan ada ulangan 1, ulangan kedua, lalu ulangan ketiga. Lalu ada juga level nitrogen N0 sampai dengan N5.
Ya, jadi akan terdapat 6 level nitrogen, serta untuk varietasnya ada V1 sampai V4, di mana terdapat 4 levelnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun 2 tabel jumlah, ya, yaitu tabel jumlah antara nitrogen dengan ulangan. Nah, jadi misalnya pada ulangan 1, pada perlakuan N0 kan hasilnya di sini 15,964, ya. Nah, ini berasal dari penjumlahan N0 dalam ulangan 1 pada tabel ilustrasi sebelumnya. Ya, jadi dari situlah didapat datanya. Makanya yang akan kita dapatkan nanti adalah rata-rata jumlah nitrogen dan rata-rata ulangan. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung faktor koreksi dan juga jumlah kuantitas. Oke. Langkah yang ketiga yaitu hitunglah faktor korelasi dan jumlah kuadrat untuk sidik ragam petak utama. Nah, yang pertama kita cari itu adalah FK atau faktor koreksi dengan rumus grand total atau G dikuadratkan lalu dibagi dengan R atau ulangan dikali A atau faktor perlakuan A lalu dikali B atau faktor perlakuan B. Maka nanti didapatlah hasil faktor koreksinya. Nah, untuk mencari JK umum dari data-data tadi, itu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, setelah itu baru dikurangi dengan faktor koreksinya. Maka didapatkanlah hasil JK umumnya. Oke, selanjutnya ada tabel mengenai jumlah nitrogen X varietas. Ya. Jika dilihat pada tabel, nah, pada perlakuan N0 dan V1 ini didapatkan hasil 12.758. Ya. Nah, dari mana datangnya angka ini? Nah, di mana merupakan penjumlahan N0 pada varietas V1 ulangan 1, ulangan 2 dan juga ulangan ketiga. Maka didapatkanlah hasilnya 12.758. Nah, sehingga kita dapatkan jumlah varietasnya. Oke. Sehingga dari sini kita bisa menghitung JK ulangan dengan rumus jumlah R kuadrat dibagi faktor perlakuan A dikali dengan faktor perlakuan B dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, lalu mengapa dia harus dibagi dengan 6 dan juga 4? Hal ini karena 128.873 itu ada 6 kali ulangan di nitrogen dan 4 kali ulangan dengan varietas. Sehingga dapatlah JK ulangannya seperti yang ada pada gambar. Ya. Nah, untuk JK nitrogen itu rumusnya adalah jumlah A kuadrat dibagi dengan R dikali B dikurangi dengan faktor koreksinya. Nah, lalu mengapa yang di sini dibagi 3 dan 4? Itu karena di sini terdapat 3 kali ulangan dan juga terdapat 4 varietas. Sehingga didapatkanlah nanti JK nitrogennya seperti yang ada pada gambar. Lalu ada JK galat di mana rumusnya sigma R dikali A lalu dikuadratkan. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi, dikurangi JK ulangan dan dikurangi JKA. Lalu dibagi dengan B. Maka dapatlah nanti hasil JK galatnya. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat, di mana kita harus menghitung jumlah kuadrat untuk sidik ragam anak petak. Ya, pertama hitunglah JK varietas. Nah, bagaimana menghitungnya? Maka
kita lihat pada tabel dari dua arah antara nitrogen dengan varietas. Lalu masing-masingnya dikuadratkan, selanjutnya baru dijumlahkan. Setelahnya dikurangi faktor koreksi dan dibagi dengan R kali A. Kemudian setelah itu kita cari lagi JK interaksi antara A kali B atau nitrogen dikali dengan varietas. Rumusnya adalah A dikali B, lalu dikuadratkan, lalu hasilnya dijumlahkan, kemudian dikurangi faktor koreksi, dikurangi JK faktor B, dan dikurangi JK faktor A. Nah, setelah itu dibagi dengan R, maka akan dapatlah nilai JK interaksinya. Lalu untuk JK galat, rumusnya adalah JK umum dikurangi dengan jumlah dari JK lainnya, di mana dalam hal ini ada JKA, JK faktor B, dan JK interaksi antara A dan B. Maka dapatlah nanti JK galatnya. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, di mana untuk setiap sumber keragaman, hitunglah kuadrat tengahnya dengan membagi JK dengan DB-nya. Nah, pertama kita hitung KT ulangannya. Dengan rumus JK ulangan dibagi dengan derajat bebas. Untuk KT faktor A, rumusnya adalah JKA dibagi dengan A dikurangi 1. Untuk KT galat A, rumusnya adalah JK galat A dibagi dengan R dikurangi 1 kali A kurang 1. Maka akan didapatkan hasil KT galat A-nya. Nah, kemudian untuk KTB itu hampir sama ya rumusnya. Nah, JKB dibagi dengan B dikurangi 1. Untuk KT interaksi antara A dan B, rumusnya adalah JKA dikali B dibagi dengan A kurang 1 kali B kurang 1. Lalu untuk KT galat B, rumusnya adalah JK galat B dibagi dengan A dikali R kurang 1. Dikali lagi dengan B kurang 1, sehingga didapatkan KT galat B-nya. Selanjutnya adalah langkah yang keenam, di mana kita menghitung nilai F untuk setiap pengaruh yang perlu diuji dengan membagi setiap kuadrat tengahnya dengan galatnya yang sesuai. Nah, jadi apabila kita menghitung F pada A, maka rumusnya adalah kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galat A. Apabila F faktor B, maka kuadrat tengah B dibagi dengan kuadrat tengah galat B. Sedangkan untuk F interaksi antara A dan B, rumusnya adalah kuadrat tengah interaksi A dan B dibagi dengan KT galat B. Ya. Kemudian langkah yang ketujuh, ini untuk setiap pengaruh dengan nilai F, hitung kurang dari 1. Lalu dapatkan nilai F tabelnya dengan F1 sama dengan KT pembilang dan F2 sama dengan KT penyebut. Nah, pada taraf nyata yang tertera. Nah, misalnya nilai F tabel untuk F interaksi A dan B adalah 1,96 pada taraf yang nyata 5% dan 2,58 pada taraf 1%. Kemudian langkah yang ke-8. Nah, pada tahap ini kita akan menghitung kedua koefisien keragaman, di mana satu untuk sidik petak utama dan lainnya untuk sidik anak petak. Nah, lalu mengapa kita harus menghitung koefisien keragaman? Hal ini dikarenakan agar kita bisa melihat seberapa besar ragam, ya. Nah, rumus dari koefisien keragaman untuk faktor A adalah akar dari KT galat A dibagi dengan rataan umum, sedangkan koefisien keragaman faktor B rumusnya adalah
akar KT galat B dibagi dengan rataan umum, sehingga didapatkan hasil 6,9% untuk KKA dan 10,8% untuk KKB. Ya, biasanya untuk penelitian yang di lapangan apabila kisarannya itu masih di bawah 20%, itu masih bisa kita terima, di mana bahwa koefisien keragamannya masih kecil, ya. Nah, apabila keragamannya sudah sampai 30% atau lebih, itu maka harus dilihat. Sepertinya ada penyebaran data yang terdistribusi secara tidak normal atau ada keragaman yang terlalu tinggi. Maka biasanya perlu kita mentransformasikan data tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel sidik ragam dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Ya, jadi ada sumber keragaman, ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, untuk derajat bebas, ulangan itu 2 ya, dan didapatkan dari 3 kurang 1. Lalu ada derajat bebas nitrogen, hasilnya 5. Ini merupakan hasil pengurangan dari 6 kurang 1, dan begitu seterusnya. Nah, untuk kuadrat tengah itu didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, untuk F hitung, itu bagaimana? Nah, untuk faktor A, itu kuadrat tengah nitrogennya, ya, yang 6,085,840 ini itu dibagi dengan galat A, yaitu 141,968. Maka didapatkanlah F hitungnya. Nah, bagaimana untuk faktor B? Untuk faktor B, kuadrat tengahnya yang 29,962,700 dibagi dengan galat B-nya, yaitu 46,22899. Maka didapatkanlah hasil F hitungnya juga. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa nitrogen itu berpengaruh sangat nyata. Varietas berpengaruh sangat nyata, dan interaksi antara faktor A dan juga faktor B juga berpengaruh sangat nyata. Pada kasus seperti ini, kita lihat bahwa interaksinya itu muncul. Maka kita akan fokus kepada pembahasan, kesimpulan, sampai dengan rekomendasi. Itu akan menjadikan interaksi sebagai pedoman utama kita. Ya, karena apa? Karena terdapatnya interaksi, maka bisa kita lihat bahwa adanya perilaku pada masing-masing faktor perlakuan itu berbeda dalam mempengaruhi parameter penelitian. Sehingga pada percobaan faktorial akan ada beberapa kesimpulan dan beberapa alternatif rekomendasi. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya mengenai percobaan rancangan peta terbagi. Semoga apa yang telah